Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Wulandari. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi B5A. Di sini saya ingin membagikan hasil tugas praktek video saya yang berjudul Cara Memotivasi Siswa Agar Siswa Itu Tidak Insecure. Sebelum teman-teman menyaksikan video saya ingin menjelaskan sedikit apa itu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetisi tertentu melalui proses belajar. Penguasaan konten perlu bagi individu atau klien untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian sikap, menguasai cara-cara atau kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalahnya. Selamat menyaksikan video saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Sebelum Ibu masuk materi pada pagi hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Ya Bu. Adif, Hadir Bu. Aruf, Hadir Bu. Alivia, hadir Bu. Melisa, Hadir Bu. Syarifah Tasya, hadir Bu. Lydia Anissa, hadir Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Inilah materi kita pada pagi hari ini, yang berjudul Cara Memotivasi Siswa Agar Tidak Insecure. Baiklah, Ibu menjelaskan sedikit ya. Siswa yang memiliki rasa percaya diri tentunya bagi seorang guru akan lebih mudah mengarahkannya dan mendidiknya dibandingkan dengan siswa yang memilikinya. Rasa minder yang dialami oleh siswa jika tidak segera diatasi akan dapat mengganggu proses perkembangannya. Hal ini tentunya sebagai seorang guru diharapkan agar mampu menghilangkan rasa minder pada seorang siswa dan menimbulkan rasa percaya diri pada siswa. Karena tidak jarang rasa minder akan mengganggu perkembangan dan prestasi belajar pada siswa. Salah satu indikasi yang dialami anak yang memiliki rasa minder adalah anak akan merasa takut untuk tampil di depan orang banyak.
tidak memiliki keberanian dan sulit untuk menampilkan kemampuannya yang dimilikinya. Karena itu, bagi orang tua dan guru, tentunya harus mengatasi rasa minder yang dialami oleh siswa. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi rasa minder dan tidak percaya diri, antara lain yang pertama, memotivasi siswa. Cara memotivasi siswa dapat dilakukan dengan memberikan cerita-cerita teladan, inspirasi kepada siswa ketika hendak memulai pelajaran. Dengan memberikan motivasi kepada siswa akan memiliki rasa percaya diri dan dapat menghilangkan rasa takut yang ada pada dirinya untuk mengekspresikan kemampuan dirinya di hadapan orang lain. Yang kedua, memberikan teladan. Seorang guru harus memberikan contoh teladan yang baik kepada siswanya, seperti selalu berani tampil di hadapan di masyarakat. Hal ini siswa akan termotivasi dan melakukan terhadap apa yang pernah dilakukan gurunya. Ketiga, memberikan hadiah diberikan apabila siswa melakukan tindakan positif yang akan dilakukannya. Hadiah itu dapat berupa pujian dan sanjungan kepada siswa. Dengan cara ini akan menimbulkan rasa berani mengungkapkan pendapatnya yang sifatnya positif di hadapan orang banyak. Setelah Ibu menjelaskan materi ini, apakah dari kalian semua ada yang tidak paham? Ya, kepada Melisa. Bu, sekarang intinya apa yang dimaksud dengan insecure tadi? Baiklah, Ibu menjelaskan sedikit ya. Jadi kan Melisa bertanya insecure itu apa? Ibu jelaskannya, insecure itu seperti sama halnya orang yang tidak memiliki rasa percaya diri. Maksudnya itu misalnya nih, kita bertemu dengan orang yang baru, terus kayak dia nih kayak gayanya kok lebih dari aku ya, gitu ya. Terus kayak gitu tuh mau deket sama dia tuh jadi malu. Terus kan, jadi kayak kalau mau deket sama dia tuh, jadi kayak rasa percaya diri kita tuh hilang. Terus kalau mau berteman sama dia itu kayak canggung. Terus pokoknya nggak mau berteman lah sama dia karena kita tidak mempunyai rasa percaya diri itu. Apa Melisa? Dengan Ibu menjelaskan sedikit tadi, apa Melisa sudah mengerti? Ibu. Nah, jadi dari pertanyaan Melisa tadi sudah Ibu jelaskan ya sedikit. Apakah dari anak-anak semua ada yang sudah mengerti? Baiklah, Ibu mau bertanya kepada Alivia ya. Alivia sudah mengerti? Bu, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa insecure? Ibu jelaskan ya. Cara mengatasi insecure itu ya kita dengan tidak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita percaya diri aja. Terus
Jadi pada pagi hari ini Ibu simpulkan ya, insecure itu sama halnya dengan tidak percaya diri dengan diri kita sendiri. Jadi untuk mengatasinya itu kita harus mencintai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mencintai diri orang lain. Terus kita harus bersyukur dengan diri kita sendiri. Terus baru kita menilai orang dengan positif. Ibu akhiri materi kita pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Satu pertanyaan buat lo. Pernah nggak sih lo ngerasa insecure? Ngerasa takut banget ngomong di depan kelas? Ragu-ragu buat sekedar angkat tangan dan nanya atau jawab pertanyaan dari guru? Atau apakah lo pernah ngerasa kalau lo itu kurang menarik atau kurang berprestasi dibandingkan temen atau orang di sekolah lo? Kalau jawaban dari pertanyaan barusan adalah iya, lo nggak usah khawatir karena lo nggak sendiri. Dan gue mau ngucapin selamat karena lo berada di video yang tepat. Kali ini gue bakal ngebahas tentang insecurity dan bagaimana lo mengatasi insecurity lo. Lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Sadar ataupun enggak, kebanyakan orang itu mengkorelasikan insecurity dengan emosi negatif. Misalnya, takut, nggak pede, cemas, dan emosi-emosi negatif lainnya. Hal ini sebenarnya wajar. Siapapun itu pasti pernah ngerasa insecure. Gak ada tuh orang di dunia ini yang ngerasa secure sepenuhnya. Dan insecurity itu sebenarnya bukan cuma terjadi pada orang yang terlihat secara eksplisit insecure. Kita semua punya rasa takut di dalam diri kita. Bahkan orang yang CV-nya panjang dan banyak dengan prestasi-prestasi pernah ngerasa insecure. Orang yang dianggap berpenampilan menarik sekalipun itu sebenarnya ya pernah insecure gitu. Tapi meskipun semua orang pernah insecure, sebenarnya manusia itu nggak terlahir dengan insecurity. Kita basically ya nggak mau mulai hidup kita dengan insecurity. Insecurity terjadi karena suatu kejadian yang membuat kita belajar bahwa ada nih beberapa hal dalam diri kita yang mungkin kadang ya nggak sesuai dengan standar masyarakat. Jadi kalau misalnya gue disuruh ngejawab pertanyaan, kenapa sih manusia itu bisa ngerasa insecure? Jawabannya sebenarnya sederhana,
Ya karena ada proses belajar yang terjadi dalam diri kita. Nah, proses belajar yang kayak gimana tuh? Kayak gini. Jadi, insecurity itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman lo. Khususnya pengalaman di awal kehidupan lo yang mungkin bersifat menyakitkan atau nggak mengenakan buat lo, yang lo alami sendiri secara langsung maupun yang nggak langsung. Kemudian ketika lo tumbuh dewasa, bisa jadi nih lo secara nggak sadar mengadopsi dan menginternalisasi pola pemikiran yang mungkin cukup negatif ini ke diri lo sendiri dan orang lain. Nah, jadi pengalaman yang dulu sempat kita miliki itu bisa jadi berpengaruh dan bisa aja menjadi akar dari rasa insecure yang kita rasain saat ini. Contohnya, orang yang ngerasa insecure dan menganggap dirinya secara fisik kurang menarik, mungkin bisa berpikir kayak gitu karena dia dulu ya secara nggak sadar lewat gambar-gambar di media, dari percakapan setiap hari, belajar kalau misalnya orang-orang yang dianggap menarik itu bukan orang yang ciri-cirinya mirip dengan dia. Atau orang yang takut buat speak up, mungkin dulu pernah punya pengalaman speak up tapi suaranya nggak didengar, atau mungkin punya pengalaman negatif sama orang lain. Nah, terus gimana dong? Kita bisa ngapain buat mengatasi insecurity ini? Karena insecurity kan tadi terjadi karena proses belajar. Maka insecurity juga bisa dihilangkan dengan proses belajar juga. Kita semua nih itu bisa belajar buat jadi percaya diri. Nah, untuk jadi percaya diri sebenarnya ada nih beberapa pelajaran yang bisa lo lakuin. Apa aja tuh? Pertama, lo bisa mulai dengan bertanya. Simon T. Bailey, penulis Shifter Brilliant, mengatakan bahwa pertanyaan yang lo ajukan sebenarnya bisa mengubah cara berpikir lo. Gimana maksudnya? Nah, kita praktekin ya. Sekarang, coba tanya ke diri lo sendiri. Gimana sih caranya biar gue bisa meningkatkan kepercayaan diri gue? Nah, abis lo nanya kayak gitu ke diri sendiri, lo pikirin tuh. Lalu lo denger jawaban diri lo sendiri di otak lo. Catat jawabannya, kemudian lo langsung take action berdasarkan jawaban lo tadi. Intinya, lo nanya ke diri lo sendiri, lo jawab pertanyaannya, dan lo take action. Misal lo insecure banget nih pas mau ngejawab pertanyaan dosen. Nah, ketika lo ada di dalam situasi itu, coba tanya ke diri lo sendiri. Apa sih yang sebenarnya lo takutin dari hal itu? Apa sih yang lo takutin dari ngangkat tangan dan berdiri di kelas buat jawab pertanyaan dosen? Abis lo nanya kayak gitu, lo tanya lagi. Gimana sih caranya biar lo gak insecure?
kalau lo udah dapet jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, sekarang lo harus cari cara dan take action. Sesimpel itu gitu. Mungkin lo ngerasa insecure karena emang lo misal gak bisa gitu dan gak ngerti sama mata pelajarannya. Terus apa yang bisa dilakuin? Ya berarti kalau kayak gitu belajar dulu gitu. Dan lo bikin catatan dulu poin-poin penting dari rumah, supaya besok lo bisa lebih pede. Kenapa bisa lebih pede? Karena ya lo punya persiapan yang lebih matang gitu. Lo bisa jadi ngerti sama materinya. Karena tadi masalahnya kan gara-gara gak ngerti jadi insecure. Nah sekarang ketika lo udah evaluasi diri, lo kan jadi ngerti sama materinya. Ketika lo udah ngerti sama materinya, lo bisa jadi pede dan enggak insecure. Karena balik lagi, insecurity itu didapatkan dari proses belajar. Dan proses belajar itu adanya di otak. Jadi bisa dibilang bahwa insecurity yang lo alami ini sebenarnya adalah pesan dari otak lo. Pembelajaran yang selama ini lo pelajari terus. Untuk memberitahu bahwa ada hal-hal tertentu nih yang harus lo improve atau lo tingkatin. Lo juga bisa mengesampingkan rasa insecure ini dengan memberikan validasi pada pikiran lo dengan cara kayak tadi. Melakukan sesuatu untuk meningkatkan kemampuan lo di aspek-aspek yang bikin lo insecure. Biasanya ada orang yang bisa belajar sendiri dengan nanya sendiri lewat pertanyaan itu. Tapi ada juga nih beberapa orang yang mungkin butuh feedback dari orang lain untuk bisa mengembangkan dirinya. Nah, di sini nih tugas seorang profesional. Bisa jadi mentor atau psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Kenapa? Karena profesional ini mereka adalah orang yang terlatih buat menganalisis kira-kira apa nih gap skill yang dimiliki oleh kliennya. Ini juga sering terjadi pada kasus setiap gue mentoring. Biasanya gue akan nyoba untuk nanya pertanyaan-pertanyaan spesifik kepada klien gue yang akan memicu klien gue itu untuk berpikir bahwa oh iya, gue tuh ada masalah di sini gitu. Tapi selain ada orang yang emang butuh untuk ditanya oleh orang lain gitu ya, ada juga nih orang yang meskipun udah ditanya itu susah banget buat aware sama kekurangannya. Kalau orang dengan tipe yang kayak gini biasanya butuh untuk dikasih saran, butuh dikasih feedback, butuh dikasih instruksi harus ngapain. Karena mungkin knowledge-nya belum sekuat itu. Disinilah gunanya mentoring atau konseling di 1% untuk ngebantu orang-orang supaya mereka bisa nyelesain masalahnya sendiri. Nah itu yang pertama ya. Jadi lo tanya ke diri lo sendiri, atau bisa jadi lo juga minta pertanyaan dari orang lain atau minta feedback supaya lo bisa take action sesuai dengan gap skill yang lo punya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Hal kedua yang bisa membuat lo menjadi percaya diri adalah gambaran yang jelas. Sebenarnya lo tuh mau diri lo kayak gimana sih nanti? Kalau lo udah punya visi yang kuat tentang hidup lo, biasanya ini akan membuat lo tetap semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Pasti nanti akan ada banyak hambatan dan rasa takut. Tapi gak apa-apa, ini normal. Nah, masalahnya adalah kalau dari penglihatan gua, sekarang tuh banyak banget nih orang yang gak tahu dirinya tuh mau kemana, apa yang dia suka, dan apa tujuan mereka hidup. Nah, kalau lo pengen mengatasi insecurity lo, akan sangat lebih baik kalau lo udah tahu nih perubahan apa aja yang pengen lo alamin setelah lo lepas dari insecurity lo. Akan lebih baik kalau lo udah tahu mau kemana sih tujuan hidup lo setelah ini. Karena ini adalah hal yang bisa membuat lo jadi termotivasi. Misalnya, sekarang lo ngerasa insecure nih dengan ukuran badan lo yang mungkin overweight gitu. Kalau gitu maka lo harus punya tujuan gitu. Lo set otak lo bahwa lo pengen jadi orang dengan badan yang ideal. Kenapa? Ini juga alasannya harus jelas. Misal, karena lo pengen jadi orang yang lebih sehat. Karena lo pengen bisa hidup lama bareng keluarga lo. Misal kayak gitu. Itu adalah alasan yang cukup strong, yang bakal bisa memotivasi lo. Intinya, effort lo bakal lebih mudah ketika lo udah ada motivasi. Dan untuk menciptakan motivasi, lo butuh alasan yang cukup kuat. Itu yang kedua. Yang terakhir, lo bisa cari bantuan dari orang lain. Lo bisa nanya tuh ke orang. Dan ketika lo nanya, orang ini akan berfungsi sebagai observer buat diri lo. Orang lain itu bakal bisa ngeliat diri lo secara lebih objektif. Karena penilaiannya bukan cuma dari lo, tapi ada dari mereka juga. Keobjektifan ini, kalau dari orang lain ya, itu juga bisa melemahkan dinding insecurity lo yang tadinya nggak ketembus gitu. Karena lo jadinya bisa ngeliat gitu apa yang tadinya nggak bisa lo lihat. Misal, lo tadinya insecure, ngerasa diri lo kurang pinter gitu. Ketika lo cerita sama teman sekelas lo, bisa jadi teman sekelas lo ini justru menganggap bahwa lo tuh paling pinter gitu di kelas. Dan dia juga bisa ngasih opini tentang kenapa lo pinter gitu. Dan mungkin ini adalah opini yang gak pernah lo pikirin sebelumnya. Atau justru sebaliknya, misal lo ngerasa udah cukup oke nih dalam aspek hidup lo. Lalu ketika lo minta feedback atau saran dari mentor atau diberi pertanyaan ya, ternyata pertanyaan dan sarannya justru malah membuat lo berpikir bahwa oh iya juga ya, kayaknya ada hal yang masih kurang nih di aspek hidup gue yang ini. Yang jelas, apapun insight-nya, baik positif atau negatif, harusnya sih bisa ngasih lo pandangan baru yang mungkin
belum pernah lo denger sebelumnya. Dan ini bisa ngebantu lo untuk mengevaluasi diri dan menaklukkan insecurity.